Buku Think and Grow Rich, Bab 9. Ketekunan, usaha yang terus-menerus. Langkah ke-8 menjadi kaya. Ketekunan adalah faktor yang sangat penting dalam prosedur mengubah kemauan menjadi padanan moneternya. Landasan ketekunan adalah kekuatan kemauan. Kekuatan kemauan dan keinginan, kalau dipadukan secara semestinya, akan menjadi pasangan yang tak terkalahkan. Orang-orang yang mengumpulkan kekayaan berlimpah pada umumnya dikenal sebagai orang yang berdarah dingin dan kadang-kadang tidak kenal belas kasihan. Kerap kali mereka tidak bisa dipahami. Apa yang mereka miliki adalah kekuatan kemauan yang mereka padukan dengan ketekunan dan ditempatkan di belakang keinginan mereka untuk memastikan pencapaian sasaran mereka. Henry Ford disalahpahami sebagai orang yang kejam dan dingin. Kesalahan konsepsi ini muncul dari kebiasaan Ford dalam menerapkan seluruh rencananya dengan ketekunan. Mayoritas terbesar orang ingin cepat-cepat membuang sasaran dan tujuan serta menyerah pada tanda-tanda pertama perlawanan atau kemalangan. Hanya sedikit yang maju terus sampai mereka mencapai tujuan, walaupun banyak yang menentang. Orang-orang ini adalah Ford, Carnegie, Rockefeller, dan Edison. Mungkin tidak ada konotasi heroik dari kata ketekunan, tetapi kualitasnya bagi karakter manusia sama seperti karbon terhadap baja. Pengumpulan kekayaan pada umumnya melibatkan penerapan seluruh 13 faktor filosofi ini. Prinsip-prinsip ini harus dipahami dan harus diterapkan dengan ketekunan oleh orang-orang yang ingin mengumpulkan uang. Kalau Anda membaca buku ini dengan maksud menerapkan pengetahuan yang disampaikan, ujian pertama Anda terhadap ketekunan akan datang ketika Anda mulai mengikuti 6 langkah yang diuraikan dalam bab kedua. Kecuali kalau Anda adalah salah satu dari 2 orang di antara setiap 100 orang yang sudah memiliki sasaran pasti yang akan Anda tuju dan rencana pasti untuk mencapainya. Anda boleh membaca semua instruksi dan kemudian meneruskan kegiatan rutin Anda sehari-hari tanpa mengikuti instruksi tersebut. Kurangnya ketekunan merupakan salah satu penyebab utama kegagalan. Lebih-lebih, pengalaman ribuan orang yang telah membuktikan bahwa kurangnya ketekunan merupakan kelemahan yang umum bagi sebagian besar orang. Kelemahan itu bisa dikalahkan oleh usaha. Kemudahan dalam menaklukkan kurangnya ketekunan akan tergantung sepenuhnya pada kerasnya kemauan seseorang. Titik tolak semua pencapaian tujuan adalah kemauan. Camkanlah semua ini dalam pikiran Anda. Keinginan yang lemah akan mendatangkan hasil yang lemah pula. Sama seperti api kecil akan menghasilkan panas yang sedikit pula. Kalau Anda menyadari bahwa diri Anda kurang memiliki ketekunan, kelemahan ini bisa diobati dengan membuat api kemauan yang lebih besar. Teruslah baca buku ini sampai selesai. Kemudian kembalilah ke bab 2 dan langsung mulai melaksanakan perintah yang diberikan berkaitan dengan 6 langkah. Kemauan yang Anda miliki dalam mengikuti perintah ini akan menunjukkan dengan jelas seberapa besar atau seberapa kecil sesungguhnya kemauan Anda untuk mengumpulkan uang. Kalau Anda merasa tidak peduli, Anda boleh yakin bahwa Anda belum memiliki quote-unquote kesadaran akan uang yang harus Anda miliki sebelum Anda bisa mulai mengumpulkan kekayaan. Kekayaan akan mendekat kepada orang-orang yang pikirannya telah siap untuk menarik kekayaan. Sama pastinya seperti air yang mengalir ke lautan.
Dalam buku ini, Anda akan menemukan semua stimulan yang diperlukan untuk menyesuaikan pikiran normal menjadi getaran yang akan menarik hal-hal yang kita mau. Kalau Anda menyadari bahwa Anda lemah dalam hal ketekunan, pusatkan perhatian Anda pada instruksi yang terdapat dalam bab tentang kekuatan. Kelilingilah diri Anda dengan kelompok mastermind, dan melalui upaya kerjasama anggota kelompok ini, Anda bisa mengembangkan ketekunan. Anda akan mendapatkan instruksi tambahan untuk pengembangan ketekunan dalam bab mengenai sugesti pribadi dan pikiran bawah sadar. Ikutilah semua instruksi yang garis besarnya disampaikan dalam bab-bab ini sampai sifat kebiasaan Anda memberikan gambaran jelas tentang tujuan Anda di pikiran bawah sadar. Dari titik itu dan seterusnya, Anda tidak akan terhambat oleh kurangnya ketekunan. Pikiran bawah sadar Anda bekerja terus-menerus pada saat Anda terjaga dan ketika Anda tidur. Apakah Anda memiliki quote-unquote kesadaran kaya atau quote-unquote kesadaran miskin? Upaya yang dilakukan secara tidak berkesinambungan atau hanya kadang-kadang saja untuk menerapkan aturan, takkan ada artinya sama sekali. Untuk mendapatkan hasil, Anda harus menerapkan semua aturan sampai penerapannya menjadi kebiasaan tetap bagi Anda. Tidak ada cara lain apapun bagi Anda untuk mengembangkan kesadaran uang yang diperlukan. Kemiskinan tertarik kepada orang yang pikirannya menyukai keadaan itu. Sebagaimana uang tertarik kepada orang yang pikirannya dengan sengaja dipersiapkan untuk menariknya dan memulai hukum yang sama. Kesadaran kemiskinan dengan sendirinya akan memenuhi pikiran yang tidak berisi kesadaran uang. Kesadaran kemiskinan berkembang karena penerapan kebiasaan miskin tanpa Anda sadari. Kesadaran uang harus diciptakan secara semestinya, kecuali kalau orang itu terlahir memiliki kesadaran itu. Tangkaplah makna sepenuhnya dari pernyataan pada paragraf di atas, dan Anda akan memahami pentingnya ketekunan dalam mengumpulkan kekayaan. Tanpa ketekunan, Anda akan dikalahkan bahkan sebelum memulai. Dengan ketekunan, Anda akan menang. Kalau Anda pernah bermimpi buruk, Anda akan menyadari nilai ketekunan. Anda berbaring di tempat tidur, setengah terjaga, merasa Anda akan tercekik. Anda tidak bisa berbalik atau menggerakkan otot. Anda menyadari bahwa Anda harus memulihkan kontrol atas otot-otot Anda. Melalui upaya yang tekun dari kekuatan kemauan, akhirnya Anda berhasil menggerakkan satu jari tangan. Dengan terus menggerakkan jari, Anda meneruskan kontrol ke otot satu lengan, sampai Anda bisa mengangkatnya. Kemudian Anda berhasil memulihkan kontrol pada lengan satunya dengan cara yang sama. Akhirnya Anda memulihkan kontrol pada satu kaki, lalu diteruskan ke kaki yang lain. Kemudian dengan upaya luar biasa, Anda memulihkan kontrol sepenuhnya atas seluruh sistem otot dan membebaskan diri dari mimpi buruk. Semua ini dilakukan langkah demi langkah. Mungkin Anda merasa perlu untuk membebaskan diri dari kemalasan mental Anda melalui prosedur yang serupa. Mula-mula bergerak perlahan, kemudian meningkatkan kecepatan hingga mencapai kontrol sepenuhnya atas kehendak Anda. Ketekunan akan mendatangkan keberhasilan. Kalau Anda memilih kelompok mastermind Anda dengan cermat, Anda akan memiliki di dalamnya paling sedikit satu orang yang akan membantu Anda mengembangkan ketekunan. Beberapa orang yang telah mengumpulkan harta kekayaan berlimpah berbuat demikian karena keperluan. Mereka mengembangkan kebiasaan tekun karena mereka begitu dipacu oleh keadaan
sehingga mereka harus menjadi tekun. Tidak ada pengganti ketekunan. Ketekunan tidak bisa digantikan oleh kualitas yang lain. Ingat hal ini, dan Anda akan berbesar hati di awal, ketika situasi tampak sulit dan lambat. Mereka yang telah mengembangkan kebiasaan tekun, rupanya menikmati keyakinan melawan kegagalan. Tidak peduli berapa seringnya mereka kalah, akhirnya mereka berhasil juga mencapai puncak tangga. Kadang-kadang rasanya ada pembimbing tersembunyi yang tugasnya menguji orang melalui segala macam pengalaman yang tidak menyenangkan. Mereka yang bisa bangkit kembali setelah menderita kekalahan dan terus berusaha, akhirnya akan berhasil, dan dunia akan berseru, "Bravo! Saya tahu kamu bisa melakukannya." Pembimbing tersembunyi tidak memperbolehkan siapapun menikmati hasil besar tanpa lulus ujian ketekunan. Mereka yang tidak lulus ujian tidak akan naik kelas. Mereka yang berhasil lulus mendapat imbalan berlimpah-limpah untuk ketekunannya. Mereka menerima sebagai kompensasi hasil dari apa saja yang mereka kejar. Bukan hanya itu, mereka menerima sesuatu yang jauh lebih penting daripada imbalan materi, pengetahuan bahwa setiap kegagalan membawa benih keuntungan yang setara. Ada pengecualian untuk aturan ini. Hanya sedikit orang yang belajar dari pengalaman tentang pentingnya ketekunan. Mereka orang yang menetapkan keinginannya begitu tekun, sehingga kekalahan akhirnya berubah menjadi kemenangan. Kita yang berdiri di luar garis kehidupan banyak sekali melihat orang yang jatuh dalam kekalahan dan tidak pernah bangkit kembali. Kita hanya sedikit melihat orang yang menerima hukuman kekalahan sebagai dorongan untuk melakukan upaya lebih keras. Untunglah mereka tidak pernah belajar untuk mundur dalam hidup. Tetapi apa yang tidak kita lihat, apa yang dikira oleh sebagian besar dari kita tidak pernah ada, adalah kekuatan luar biasa yang tidak banyak bicara, yang datang menolong mereka yang terus berjuang menghadapi kekecewaan. Kalau kita sampai membicarakan kekuatan ini, kita menyebutnya ketekunan, begitu saja. Ada satu hal yang diketahui oleh kita semua, yaitu kalau orang tidak memiliki ketekunan, beliau tidak akan bisa mencapai keberhasilan yang berarti di bidang apapun juga. Sementara kalimat-kalimat ini sedang ditulis, saya mengangkat kepala dari pekerjaan saya dan melihat di hadapan saya sejauh kurang dari 1 blok, Broadway yang hebat dan misterius, kuburan harapan yang mati, dan serambi depan kesempatan. Dari seluruh dunia, orang berdatangan ke Broadway. Tetapi Broadway tidak mudah dan tidak cepat ditaklukkan. Broadway mengakui bakat, mengenali kejeniusan, dan membayarkan uang hanya setelah orang dengan gigih tidak mau menyerah. Kemudian kita tahu orang-orang telah menemukan rahasia tentang cara menaklukkan Broadway. Rahasianya selalu tak terpisahkan dengan satu kata, yaitu ketekunan. Rahasia ini diungkapkan dalam perjuangan Fanny Hurst yang ketekunannya menaklukkan Great White Way. Dia datang ke New York pada tahun 1915 untuk mengubah tulisan menjadi kenyataan. Konversi ini tidak terjadi dengan cepat, tetapi akhirnya terjadi juga. Selama 4 tahun, Nona Hurst mempelajari tentang The Slidewalk of New York dari pengalaman tangan pertama. Dia melewatkan hari-harinya dengan bekerja keras dan malam-malamnya dengan berharap. Setelah harapan semakin dikabur, dia tidak berkata, "Baiklah Broadway, kau menang." Tetapi dia berkata, "Bagus sekali Broadway, mungkin kau sudah mengalahkan beberapa orang, tetapi bukan aku. Aku akan memaksamu menyerah." Sebuah penerbit, The Saturday Evening Post, mengirimkan kepadanya 36 surat penolakan sebelum dia berhasil memecahkan
dan cerita yang dikirimkannya akhirnya diterima. Penulis rata-rata, seperti orang kebanyakan dalam bidang kehidupan lainnya, akan menyerah setelah satu kali mendapatkan surat penolakan. Dia gigih mondar-mandir selama 4 tahun karena dia bertekad untuk menang. Kemudian datanglah imbalan. Rintangan telah dilaluinya. Pembimbing tak tampak itu telah menguji Fanny Hurst dan dia sanggup mengatasinya. Sejak saat itu, para penerbit mondar-mandir datang ke rumahnya. Uang datang begitu cepat sehingga dia hampir-hampir tidak sempat menghitungnya. Kemudian orang-orang film menemukannya, dan uang tidak datang sedikit demi sedikit, tetapi membanjir. Hak film untuk novelnya yang berjudul Great Laughter seharga $100.000 dikatakan sebagai nilai tertinggi uang muka yang pernah dibayarkan untuk satu cerita. Royalti dari penjualan buku itu mungkin lebih banyak lagi jumlahnya. Secara singkat, Anda sudah mendapatkan deskripsi tentang apa yang bisa dicapai oleh kegigihan. Fanny Hurst tidak terkecuali. Setiap ada yang berhasil mengumpulkan kekayaan besar, Anda boleh yakin bahwa mereka mula-mula harus memiliki kegigihan terlebih dahulu. Broadway akan memberi setiap pengemis secangkir kopi dan sepotong roti, tetapi ia menuntut ketekunan dari mereka yang mengejar taruhan besar. Kate Smith akan mengatakan amin ketika membaca ini. Selama bertahun-tahun dia menyanyi tanpa uang dan tanpa bayaran di muka setiap mikrofon yang bisa diraihnya. Broadway berkata kepadanya, "Datang dan ambillah, kalau kau bisa mengambilnya." Dia mengambilnya sampai suatu hari yang bahagia. Broadway tidak tahan lagi dan berkata, "Ah, apa artinya? Kau tidak pernah merasa dikalahkan. Jadi, sebut saja tarifmu dan bekerjalah dengan sungguh-sungguh." Kate Smith menyebutkan tarifnya dan bekerja dengan sungguh-sungguh. Dan tarifnya tidak sedikit. Sangat tinggi angkanya, hingga 1 minggu kerja jumlahnya lebih banyak ketimbang yang bisa didapatkan kebanyakan orang dalam setahun. Menjadi tekun itu sangat penting. Berikut adalah pernyataan yang bisa menyemangati kita, karena berisi saran penting. Ribuan penyanyi yang mengungguli Kate Smith menelusuri jalan Broadway mencari peluang tanpa hasil. Orang-orang yang tak terhitung jumlahnya datang dan pergi. Banyak di antara mereka yang menyanyi dengan bagus, tetapi mereka gagal karena kurangnya keberanian untuk terus maju hingga Broadway lelah menolak mereka. Ketekunan adalah kekuatan pikiran, sehingga hal itu bisa dikembangkan. Seperti semua kekuatan pikiran, ketekunan tumbuh dari satu sebab yang pasti, antara lain: 1. Kepastian tujuan. Mengetahui apa yang kita inginkan adalah yang pertama, dan mungkin langkah yang paling penting menuju pengembangan ketekunan. Motif kuat mendorong kita untuk mengatasi banyak kesulitan. Kedua, kemauan. Ini secara komparatif mudah didapat dan untuk memelihara ketekunan dalam mengejar tujuan kemauan yang besar. Ketiga, kemandirian. Meyakini kemampuan diri sendiri untuk melaksanakan suatu rencana mendorong seseorang untuk mengikuti rencana sampai selesai dengan ketekunan. Kemandirian bisa dikembangkan melalui prinsip yang dibahas dalam bab mengenai sugesti pribadi. Keempat, kepastian rencana. Rencana yang tersusun, walaupun mungkin lemah dan sepenuhnya tidak praktis, mendorong orang memiliki ketekunan. Kelima, pengetahuan akurat. Mengetahui bahwa rencana kita sudah matang berdasarkan pengalaman atau pengamatan akan mendorong ketekunan. Berasumsi bukannya mengetahui akan merusak ketekunan. Keenam, kerjasama. Simpati, pengertian, dan kerjasama yang serasi dengan orang lain cenderung akan mengembangkan ketekunan. Ketujuh, kekuatan kemauan.
Kebiasaan memusatkan pikiran ketika membuat rencana untuk mencapai tujuan yang pasti akan menimbulkan ketekunan. Kedelapan, kebiasaan. Ketekunan merupakan akibat langsung dari kebiasaan. Pikiran menyerap dan menjadi bagian dari pengalaman sehari-hari yang diumpankan kepadanya. Rasa takut, musuh terburuk, hanya bisa diobati secara efektif dengan memaksa pengulangan tindakan keberanian. Setiap orang yang pernah bertugas aktif dalam perang mengetahui hal ini. Sebelum meninggalkan pokok pembicaraan tentang ketekunan, buatlah inventarisasi mengenai diri Anda dan tetapkan apa yang menjadi kekurangan esensial Anda, kalau memang ada, dalam kualitas yang sangat penting ini. Ukurlah diri Anda dengan berani, poin demi poin, dan lihatlah berapa banyak dari 8 faktor ketekunan yang tidak Anda miliki. Analisis ini mungkin mengarah pada pengetahuan yang akan membuat Anda lebih tekun. Gejala-gejala kurangnya ketekunan. Di sini Anda akan menemukan musuh sesungguhnya yang senantiasa menghalangi Anda dalam mencapai hasil yang berharga. Di sini Anda bukan hanya akan menemukan gejala yang menunjukkan kelemahan ketekunan, tetapi juga penyebab kelemahan yang terpendam dalam bawah sadar Anda. Pelajarilah daftar ini dengan cermat dan hadapilah diri Anda dengan jujur kalau Anda benar-benar ingin mengetahui siapa diri Anda dan apa yang dapat Anda lakukan. Ini kelemahan yang harus diatasi oleh semua orang yang ingin mengumpulkan kekayaan. 1. Gagal mengenali dan menetapkan dengan jelas apa yang kita inginkan. 2. Kebiasaan menunda-nunda dengan atau tanpa penyebab, biasanya didukung oleh banyak sekali alasan dan dalih. 3. Kurangnya keinginan dalam mendapatkan pengetahuan khusus. 4. Ketidakpastian. Kebiasaan mengalihkan kesalahan pada semua kesempatan, bukannya menghadapi persoalan dengan jujur, atau juga didukung oleh alasan. 5. Kebiasaan bergantung pada alasan, bukannya menciptakan rencana pasti untuk memecahkan masalah. 6. Kepuasan diri. Hanya sedikit sekali obat untuk kekurangan ini, dan tidak ada harapan bagi mereka yang menderita cacat tersebut. 7. Ketidakpedulian. Biasanya tercermin dari kesediaan mengkompromikan semua hal, bukannya menghadapi tantangan dan melawannya. 8. Kebiasaan menyalahkan orang lain atas kesalahan kita sendiri dan menerima keadaan yang tidak menguntungkan sebagai hal yang tak terelakkan. 9. Kemauan yang lemah karena tidak memilih motif yang tepat yang bisa mendorong tindakan. 10. Bersedia, bahkan ingin, menyerah pada tanda-tanda pertama kekalahan, atau berdasarkan 1 atau 2 lebih dari 6 ketakutan dasar. 11. Kurangnya rencana tersusun, yang seharusnya dibuat secara tertulis sehingga bisa dianalisis. 12. Kebiasaan abai untuk menindaklanjuti suatu ide atau menangkap kesempatan ketika muncul. 13. Hanya berandai-andai, bukannya berkemauan. 14. Kebiasaan kompromi dengan kemiskinan, bukannya mengejar kekayaan tanpa ada ambisi untuk menjadi, melakukan, dan memiliki. 15. Mencari semua jalan pintas menuju kekayaan, berusaha memperoleh kekayaan tanpa memberi padanan yang adil, biasanya dalam kebiasaan berjudi, mencoba tawar-menawar yang tajam. 16. Takut kepada kritik, gagal menciptakan rencana dan menerapkannya dalam tindakan karena apa yang dipikirkan, dilakukan, atau dikatakan orang lain
Musuh ini berada di puncak daftar karena biasanya berada dalam pikiran bawah sadar kita, yang kehadirannya tidak kita rasakan. Lihat 6 ketakutan dasar dalam bab selanjutnya. Marilah kita pelajari beberapa gejala rasa takut terhadap kritik. Hampir semua orang membiarkan kerabat, sahabat, dan publik pada umumnya mempengaruhi mereka sehingga mereka tidak bisa menjalani kehidupan seperti yang diinginkan karena takut pada kritik. Sejumlah besar orang melakukan kesalahan dalam pernikahan, meneruskan apa yang sudah terlanjur dilakukan, serta menjalani kehidupan secara menyedihkan dan tidak bahagia karena mereka merasa takut pada kritik yang akan mengikuti kalau mereka memperbaiki kesalahannya. Setiap orang yang tunduk kepada bentuk rasa takut ini mengetahui kerusakan fatal yang diakibatkannya dengan cara merusak ambisi dan keinginan untuk mencapai sesuatu. Jutaan orang tidak berusaha mendapatkan pendidikan lanjutan walaupun terlambat setelah meninggalkan bangku sekolah karena mereka takut dikritik. Sejumlah pria dan wanita yang tak terhitung banyaknya, tua atau muda, membiarkan kerabatnya merusak kehidupan mereka atas nama kepatuhan karena mereka takut pada kritik. Kepatuhan tidak mengharuskan siapapun untuk tunduk kepada kehancuran ambisi pribadinya dan hak untuk menjalani hidupnya dengan caranya sendiri. Orang tidak mau mengambil resiko bisnis karena mereka takut kepada kritik yang akan mengikuti kalau mereka gagal. Rasa takut kepada kritik dalam kasus-kasus yang disebutkan di atas itu lebih kuat daripada kemauan untuk sukses. Terlalu banyak orang yang tidak mau menetapkan sasaran yang tinggi bagi dirinya atau bahkan tidak mau memilih karir karena takut kritik dari kerabat dan quote-unquote sahabat yang mungkin mengatakan, "Jangan bercita-cita terlalu muluk, orang akan berpikir kau gila." Ketika Andrew Carnegie menyarankan agar saya membaktikan waktu 20 tahun untuk menyusun suatu filosofi tentang pencapaian diri, dorongan pikiran saya yang pertama adalah rasa takut terhadap apa yang mungkin dikatakan orang. Saran ini menetapkan sasaran bagi saya, yang sangat melampaui apapun yang pernah saya pikirkan. Secepat kilat, pikiran saya mulai menciptakan alasan dan dalih, dan semua itu disebabkan oleh rasa takut terhadap kritik yang melekat pada diri saya. Sesuatu di dalam diri saya berkata, "Kau tidak bisa melakukannya. Pekerjaan itu terlalu besar dan perlu sangat banyak waktu. Apa yang akan dipikirkan kerabatmu tentang dirimu? Bagaimana kau akan bisa mencari nafkah?" Tidak ada seorang pun yang pernah menyusun filosofi kesuksesan. Kau punya hak apa untuk berpikir bahwa kau bisa melakukannya? Lagi pula kau pikir kau ini siapa? Bercita-cita begitu muluk. Ingat asal-usulmu yang sederhana. Apa yang kau ketahui tentang filosofi? Orang akan berpikir kau gila. Dan memang begitu. Mengapa tidak ada orang lain yang melakukan hal ini sebelumnya? Pertanyaan ini dan banyak pertanyaan lainnya melintas dalam benak saya dan menuntut perhatian. Rasanya seakan-akan seluruh dunia tiba-tiba mengarahkan perhatiannya kepada saya dengan tujuan mengejek saya sampai saya melepaskan semua keinginan melaksanakan usul Carnegie. Ketika itu saya punya peluang bagus untuk membunuh ambisi itu sebelum menguasai diri saya. Dalam hidup saya kemudian, setelah menganalisis ribuan orang, saya akhirnya tahu bahwa hampir semua ide adalah janin yang membutuhkan nafas kehidupan melalui rencana pasti untuk segera ditindaklanjuti. Waktu untuk merawat ide adalah pada saat kelahirannya. Setiap menit kehidupannya memberi ide itu kemungkinan untuk bertahan hidup. Rasa takut pada kritik berada pada dasar kehancuran kebanyakan ide yang tidak pernah mencapai tahap perencanaan dan tindakan.
Banyak orang yang berkeyakinan bahwa keberhasilan materi merupakan hasil dari peluang yang menguntungkan. Memang ada satu unsur landasan keyakinan itu, tetapi mereka yang menggantungkan sepenuhnya pada keberuntungan hampir selalu kecewa karena mereka luput memperhatikan faktor penting lainnya yang harus ada sebelum orang bisa yakin akan memperoleh sukses, yaitu pengetahuan untuk menciptakan quote-unquote peluang yang menguntungkan. Dalam era depresi, W.C. Fields, sang pelawak, kehilangan semua uangnya dan mendapati dirinya tanpa penghasilan, tanpa pekerjaan, dan sarana mencari nafkah, yaitu pertunjukan keliling, sudah tidak ada lagi. Lebih-lebih umurnya sudah lewat 60 tahun dan banyak orang menganggap dirinya tua. Dia begitu berhasrat untuk kembali ke pekerjaannya sehingga dia menawarkan diri untuk bekerja tanpa bayaran di sebuah bidang baru, yaitu film. Tambahan masalah lain, dia jatuh dan lehernya cedera. Bagi banyak orang, hal itu sudah memberikan cukup alasan untuk menyerah dan berhenti. Tetapi Fields sangat gigih. Dia tahu bahwa kalau dia terus berusaha, cepat atau lambat dia akan mendapatkan peluang, dan dia pun mendapatkannya, tetapi tidak secara kebetulan. Mary Dressler jatuh dan tidak punya harapan. Semua uangnya hilang, dan tanpa pekerjaan ketika usianya 60 tahun. Dia juga mengejar peluang dan memperolehnya. Ketekunannya mendatangkan kemenangan-kemenangan yang mengherankan pada usia lanjut. Lama melewati usia ketika kebanyakan orang tidak lagi punya ambisi untuk dicapai. Eddie Cantor kehilangan uangnya dalam anjloknya pasar saham tahun 1929. Tetapi dia masih memiliki ketekunan dan keberanian. Dengan modal ini, ditambah 2 mata yang sehat, dia memanfaatkan dirinya untuk memperoleh penghasilan $10.000 seminggu. Sungguh, kalau orang memiliki ketekunan, dia akan bisa bertahan tanpa banyak kualitas lainnya. Satu-satunya peluang yang boleh kita andalkan adalah peluang yang kita miliki sendiri. Ini tercapai melalui penerapan ketekunan. Titik awalnya adalah tujuan yang pasti. Amatilah 100 orang pertama yang Anda temui. Tanyakanlah apa yang paling mereka inginkan dalam hidup. Dan 98 orang di antara mereka tidak bisa menyebutkannya. Kalau Anda mendesak mereka untuk menjawab, beberapa orang akan menjawab terjamin atau aman. Banyak di antara mereka yang akan menjawab uang. Hanya sedikit yang akan menjawab kebahagiaan. Lainnya akan menjawab ketenaran dan kekuasaan. Dan lainnya lagi akan mengatakan pengakuan masyarakat, kemudahan hidup, kemampuan untuk bernyanyi, menari atau menulis. Tetapi tidak ada satu orang pun yang akan bisa menjelaskan kata-kata itu, atau menjelaskan hal-hal yang mengarah pada rencana atas keinginan samar yang mereka harap bisa raih. Kekayaan tidak akan diperoleh dengan sekedar berharap. Kekayaan hanya akan bisa dicapai dengan rencana pasti, yang didukung oleh kemauan yang pasti melalui ketekunan terus-menerus. Cara menumbuhkan ketekunan. Berikut ini adalah 4 langkah sederhana memiliki kebiasaan ketekunan. Semuanya tidak memerlukan kecerdasan tinggi, tidak memerlukan pendidikan formal tertentu, dan hanya butuh sedikit waktu atau upaya. Langkah-langkah yang diperlukan adalah 1. Sebuah tujuan pasti yang didukung oleh kemauan membara untuk mencapainya. 2. Sebuah rencana pasti yang diterapkan ke dalam tindakan terus-menerus. 3. Menutup rapat pikiran dari semua pengaruh negatif yang mengecilkan semangat, termasuk saran negatif dari kerabat, sahabat, dan kenalan. 4. Persahabatan dengan satu orang atau lebih
yang akan mendorong kita untuk menjalankan rencana mencapai tujuan. Keempat langkah ini sangat penting untuk mencapai sukses dalam semua bidang kehidupan. Seluruh tujuan 13 prinsip filosofi ini bisa membuat kita menerapkan langkah-langkah ini sebagai kebiasaan. Langkah-langkah ini membuat kita mampu mengendalikan nasib perekonomian kita sendiri. Langkah-langkah ini membuat kita meraih kemerdekaan dan kebebasan berpikir. Langkah-langkah ini mengarah pada kekayaan dalam jumlah kecil ataupun besar. Langkah-langkah ini menunjukkan jalan menuju kekuasaan, ketenaran, dan pengakuan dunia. Keempat langkah ini menjamin diperolehnya peluang yang menguntungkan. Langkah-langkah ini mengubah impian menjadi realitas fisik. Langkah-langkah ini juga membuat kita bisa menguasai rasa takut, rasa kecil hati, dan sikap masa bodoh. Ada imbalan yang luar biasa bagi semua orang yang belajar menerapkan langkah-langkah ini. Kita berhak untuk menentukan nasib kita sendiri dan meminta hidup memberikan berapapun harga yang kita minta. Saya tidak tahu yang sebenarnya, tapi saya menduga bahwa cinta sejati Mrs. Wallis Simpson untuk seorang pria bukanlah kebetulan, ataupun hasil dari peluang yang menguntungkan saja. Ada kemauan membara, pencarian yang cermat di setiap langkah. Tugas pertamanya adalah untuk mencintai. Apakah hal terhebat di dunia? Yang Maha Besar menyebutnya cinta, bukan aturan yang dibuat manusia, kritik, kepahitan, fitnah, atau perkawinan politik, tetapi cinta. Mrs. Wallis Simpson tahu apa yang dia inginkan, bukan setelah bertemu dengan Pangeran Wallis, tapi jauh sebelumnya. Kedua kalinya ketika dia gagal menemukannya, dia memberanikan diri untuk terus melanjutkan pencariannya. Jujurlah pada diri sendiri, lakukanlah dengan setia. Bagai malam berganti siang, maka kau mustahil berbohong kepada orang lain. Kebangkitannya dari ketidakjelasan adalah dengan kegigihan yang lambat, progresif, tapi pasti. Dia berhasil mengatasi hambatan yang mustahil. Dan siapapun Anda, atau apapun yang Anda pikir tentang Wallis Simpson, atau seorang raja yang menyerahkan mahkotanya untuk kekasihnya, Mrs. Wallis Simpson adalah contoh luar biasa mengenai kegigihan yang diterapkan. Instruktur bagi kebulatan tekad yang bisa dipetik pelajarannya oleh seantero dunia. Ketika Anda mengingat Wallis Simpson, pikirkan tentang seseorang yang tahu apa yang dia mau dan mengguncang kerajaan terbesar di dunia. Para wanita yang mengeluh bahwa dunia ini adalah dunianya para pria, bahwa wanita tidak punya kesempatan yang sama untuk menang, harus belajar dengan cermat tentang kehidupan wanita luar biasa ini, yang kebanyakan wanita menganggapnya tua, bisa mengambil hati pemuda yang paling dipuja oleh para wanita di seantero dunia. Dan bagaimana dengan Raja Edward? Pelajaran apa yang bisa diambil darinya? Sebagai bagian dari drama terbesar di dunia pada saat itu, apakah dia mengorbankan begitu banyak demi kasih sayang dari seorang wanita pilihannya? Tentunya tidak ada seorang pun kecuali Raja Edward yang memiliki jawaban yang sebenarnya. Kita hanya bisa menduga-duga. Yang kita tahu, Raja terlahir ke dunia karena keturunan, bukan karena kehendaknya sendiri. Dia terlahir dengan kekayaan yang besar yang tidak dia minta. Dia terus-menerus dijodohkan dalam pernikahan. Para politikus dan negarawan di seantero Eropa memberikan para janda terhormat, juga para putri-putri mereka. Karena dia anak sulung orang tuanya, maka dia mewarisi mahkota raja, yang tidak dia cari bahkan inginkan. Lebih dari 40 tahun dia tidak menjadi orang yang bebas.
tidak bisa hidup dengan caranya sendiri, hanya memiliki sedikit privasi, dan akhirnya dibebani tugas-tugas ketika dia naik tahta. Beberapa orang akan berpendapat, dengan semua keberkatan itu Raja Edward bisa mendapatkan kedamaian pikiran, kepuasan, dan kebahagiaan hidup. Kenyataannya adalah, di balik semua hak istimewa kerajaan, seluruh uang, ketenaran, dan kekuasaan yang diwarisi oleh Raja Edward, ada kekosongan yang hanya bisa diisi oleh cinta. Hasrat terbesar adalah cinta. Jauh sebelum dia bertemu Wallis Simpson, dia merasa yakin bahwa emosi universal ini menyentakkan hatinya, menggedor pintu jiwanya, dan meneriakkan perasaannya. Dan ketika dia bertemu dengan jiwa yang baik, yang juga meneriakkan perasaan suci yang sama, dia menyadarinya, dan tanpa rasa takut atau menyesal, dia membuka hatinya dan menerimanya. Seluruh penjual skandal di dunia tidak bisa menghancurkan keindahan drama internasional ini, di mana dua orang menemukan cinta dan memiliki keberanian untuk menghadapi kritik, menanggalkan segalanya demi perasaan suci mereka. Keputusan Raja Edward untuk menyerahkan tahta kerajaan yang paling berkuasa di dunia demi menjalani sisa kehidupan dengan wanita pilihannya merupakan pilihan yang memerlukan keberanian. Keputusan juga ada harganya, tapi siapa yang punya hak untuk berkata bahwa harganya begitu besar? Tentunya bukan dia yang berkata. Orang-orang yang tidak punya dosa di antara kalian, biarlah dia yang pertama melemparkan batu kepada wanita itu. Sebagai saran bagi siapapun yang berpikiran buruk, yang memilih untuk mencari kesalahan Duke of Windsor, yang karena hasratnya akan cinta, dan untuk secara terbuka menyatakan cintanya kepada Wallis Simpson, lalu menyerahkan tahta demi wanita itu, ingatlah bahwa pernyataan terbuka itu tidaklah penting. Dia bisa saja mengikuti tradisi hubungan diam-diam yang telah berlaku di Eropa selama berabad-abad, tanpa menyerahkan tahta mereka atau wanita pilihannya, dan tidak akan ada keluhan dari gereja maupun kaum awam. Tapi pria luar biasa ini terbuat dari baja. Cintanya murni, dalam, dan tulus. Cintanya menunjukkan satu hal yang sangat dia inginkan, lebih dari apapun juga. Dia mengambil apa yang dia inginkan dan membayar harganya. Jika Eropa diberkati dengan pemerintahan yang memiliki rasa kemanusiaan dan karakter kejujuran seperti Raja Edward selama abad terakhir ini, belahan bumi yang tidak beruntung itu yang sekarang penuh amarah karena kerakusan, kebencian, nafsu, politik di bawah tangan, dan ancaman perang, maka kisah yang diceritakan akan berbeda dan lebih baik. Kisah di mana cinta, bukannya benci, yang akan berkuasa. Dalam kata-kata Stuart Austin Weir, kita bersulang untuk Raja Edward dan Wallis Simpson. Terberkati orang yang tahu bahwa pikiran diam kita adalah pikiran yang paling manis. Terberkati orang yang dari kedalaman gelap bisa melihat gambaran cinta yang bercahaya, lalu memandang dan bernyanyi. Jauh lebih manis ketimbang kata yang terucap adalah ketika memikirkanmu. Dengan kata-kata ini, kita memberi penghargaan untuk dua orang yang telah menjadi korban kritik dan penerima caci maki, karena mereka menemukan harta karun kehidupan yang paling hebat dan mengambilnya. Mrs. Simpson telah membaca dan menyetujui analisis ini. Sebagian besar dunia akan bertepuk tangan untuk Duke of Windsor dan Wallis Simpson karena kegigihannya dalam mencari hingga menemukan imbalan kehidupan yang paling besar. Semua orang bisa mengambil manfaat dari mengikuti contoh mereka tentang pencarian atas apa yang kita inginkan dalam hidup. Kekuatan mistik apa yang diberikan kepada orang yang gigih
sehingga bisa mengatasi kesulitan? Apakah kualitas kegigihan menempatkan di dalam pikiran kita suatu bentuk kegiatan spiritual, mental, atau kimiawi yang memberi kita akses menuju kekuatan supranatural? Apakah intelijensi tanpa batas memihak pada orang yang masih terus berjuang setelah kalah dalam pertempuran, padahal seluruh dunia menentangnya? Pertanyaan ini dan banyak pertanyaan lain yang serupa telah timbul dalam pikiran saya ketika saya memperhatikan orang-orang seperti Henry Ford yang memulai dari nol dan membangun sebuah kerajaan industri yang sangat besar, mengawali dari kegigihan semata. Atau Thomas Edison yang hanya dengan bekal sekolah selama 3 bulan menjadi pencipta yang paling terkemuka di dunia dan mengubah ketekunan menjadi mesin bicara, mesin gambar hidup, dan lampu listrik, belum lagi menyebutkan 50 ciptaan lain yang bermanfaat. Saya punya hak istimewa yang menyenangkan, yaitu bisa menganalisis Thomas Alva Edison maupun Henry Ford tahun demi tahun dalam waktu lama. Dengan demikian, saya punya kesempatan untuk mempelajari mereka dari dekat, sehingga saya bisa bicara dari pengetahuan yang sesungguhnya ketika saya mengatakan bahwa saya tidak menemukan kualitas selain ketekunan pada diri keduanya yang merupakan sumber utama pencapaian mereka yang luar biasa. Sebagaimana orang melakukan penelitian terhadap para nabi, filsuf, para pencipta keajaiban, dan pemimpin agama dari masa lampau, mereka menarik kesimpulan yang tak terelakkan bahwa ketekunan, pemusatan upaya, dan kepastian tujuan adalah sumber utama dari pencapaian mereka. Pikirlah misalnya kisah Nabi Muhammad yang hebat dan menakjubkan. Tinjaulah kehidupannya. Bandingkan dia dengan orang-orang berprestasi dari zaman industri dan keuangan yang modern. Lalu perhatikan betapa mereka punya ciri khas menonjol yang sama, yakni kegigihan. Kalau Anda sangat tertarik untuk mempelajari kekuatan aneh yang memberi potensi kepada kegigihan, bacalah riwayat hidup Nabi Muhammad, terutama yang ditulis oleh Esad Bey. Tinjauan singkat terhadap buku itu oleh Thomas Sugru dalam surat kabar Herald Tribune akan memberikan pandangan tentang apa yang akan diterima oleh orang-orang yang menyempatkan waktu untuk membaca seluruh kisah salah satu tokoh paling mengagumkan dari kekuatan kegigihan yang dikenal oleh peradaban. Nabi Besar Terakhir, direview oleh Thomas Sugru. Muhammad adalah seorang nabi, tapi beliau tidak pernah melakukan keajaiban. Beliau bukan seorang mistis. Beliau tidak pernah mendapatkan pendidikan formal. Beliau tidak memulai dakwahnya hingga berusia 40 tahun. Ketika beliau menyatakan diri sebagai utusan Allah yang membawa firman agama yang benar, beliau diolok-olok dan dianggap gila. Anak-anak menjahili dan para wanita melempari sampah. Beliau diusir dari kota kelahirannya, Mekah, dan para pengikutnya dirampas harta bendanya dan dikirim ke padang pasir setelah beliau diusir. Ketika beliau telah berkhotbah selama 10 tahun, tidak ada hasilnya kecuali pengusiran, kemiskinan, dan olok-olok. Namun sebelum 10 tahun lagi berlalu, beliau sudah menjadi penguasa seluruh Arab, pemerintah kota Mekah, dan pemuka agama dunia baru yang menyebar hingga sungai Donau dan pegunungan Pyrenees. Impetusnya ada 3: kekuatan kalimat, doa yang terkabul, dan hubungan manusia dengan Tuhan. Karirnya tidak pernah masuk akal. Muhammad lahir dari anggota keluarga terkemuka yang miskin di Mekah. Karena Mekah adalah persimpangan dunia, rumah bagi batu hitam yang disebut Ka'bah.
kota perdagangan yang besar, dan pusat rute perdagangan yang tidak sehat. Maka anak-anaknya dikirim untuk dibesarkan di padang pasir oleh kaum Badui. Muhammad dirawat dan menjadi kuat dan sehat karena disusui oleh para wanita Badui. Beliau mengembala domba dan tak lama kemudian dipekerjakan sebagai pemimpin karavan seorang janda kaya. Beliau menjelajah ke seluruh bagian dunia timur, berbincang-bincang dengan banyak orang dengan beragam kepercayaan, dan mengamati keruntuhan kekristenan menjadi sekte-sekte yang berperang. Ketika beliau berusia 28 tahun, Khadijah, janda itu, berbelas kasih pada beliau dan lalu menikahi beliau. Selama 12 tahun kemudian, Muhammad hidup sebagai orang kaya dan menjadi pedagang yang sangat cerdas dan terhormat. Beliau berjalan di sekitar padang pasir dan suatu hari kembali dengan ayat pertama Al-Quran dan memberitahu Khadijah bahwa malaikat Jibril muncul di hadapannya dan mengatakan bahwa beliau adalah utusan Allah. Al-Quran, kalimat Allah, adalah keajaiban dalam kehidupan Muhammad. Beliau bukanlah penyair. Beliau tidak pernah punya bakat mengubah kata. Tetapi ayat Al-Quran yang beliau terima dan sampaikan jauh lebih baik daripada bait puisi yang bisa digubah oleh penyair di kaum itu. Al-Quran bagi bangsa Arab adalah suatu keajaiban. Bagi mereka, pemberian berupa kata-kata adalah pemberian terindah, puisi dari seluruh kekuatan. Disebutkan juga dalam Al-Quran bahwa seluruh manusia adalah sama di hadapan Tuhan, bahwa dunia haruslah menjadi negara yang demokratis, Islam. Ini adalah perlawanan politik saat itu. Juga keinginan Muhammad untuk menghancurkan 360 berhala di halaman Ka'bah yang mengakibatkan beliau diusir. Berhala-berhala itu mendatangkan suku-suku padang pasir ke Mekah, dan hal itu berarti perdagangan. Jadi para pebisnis di Mekah, para pedagang, yang Muhammad pernah menjadi salah satu dari mereka, akhirnya menyerang beliau. Lalu beliau mundur ke padang pasir dan menuntut kedaulatan atas dunia. Kebangkitan Islam dimulai. Dari padang pasir muncul api yang tidak akan pernah mati. Pasukan demokratis yang berjuang sebagai unit dan siap mati dengan berani. Muhammad telah mengundang kaum Yahudi dan Nasrani untuk bergabung dengan beliau. Karena beliau tidak membangun agama baru. Beliau mengundang semua orang yang percaya pada satu Tuhan untuk bergabung dalam satu keimanan. Jika kaum Yahudi dan Nasrani menerima undangan ini, Islam akan menguasai dunia. Namun, kaum Yahudi dan Nasrani tidak menerimanya. Mereka tidak menerima inovasi Muhammad mengenai peperangan yang manusiawi. Ketika pasukan Nabi memasuki Yerusalem, karena keimanan mereka, tak ada satu orang pun yang terbunuh. Ketika pasukan perang salib memasuki kota, beberapa abad kemudian, tak ada satupun pria, wanita, dan anak-anak muslim yang diampuni. Tapi kaum Nasrani menerima satu ide dari kaum muslim. Tempat belajar universitas.